Selamat pagi, para saudara semua dimanapun berada. Jangan lupa ngopi, secangkir kopi pahit. Ya, hari ini kita pagi-pagi sambil ngopi, ya, kita akan belajar bagaimana merenungi diri kita sendiri tentang segala kejadian yang saat ini sedang ngetren terjadi, yaitu coronavirus, ya, COVID-19. Saya memberi judul materi ini adalah COVID menelanjangi kita. Kenapa ya? Kenapa judulnya seperti itu? Ini karena tiba-tiba saya menjadi prihatin, ya kan? Tiba-tiba manusia itu karakternya terungkap, si A, si B, si C setelah adanya COVID. Nah, COVID menjadi kontroversi. Sebenarnya COVID memang tidak kontroversi. Memang sejak dahulu kala sudah ada coronavirus, gitu kan. Saya kan petani, artinya saya belajar biologi. Coronavirus itu sudah ada. Kalau cari di Wikipedia itu udah lama sekali, gitu kan, ada. Tapi sekarang menjadi heboh karena COVID itu membuat mati jutaan orang di seluruh dunia, dan itu menjadi kontroversi banyak, gitu kan. Padahal Allah menciptakan COVID itu baik, gitu kan. Ya, tidak ada yang jahat yang diciptakan oleh Allah di dunia ini. Dan itu yang menjadi keresahan saya. Allah tidak menciptakan sesuatu dengan niat jahat. Jadi kalau kita mengatakan wah COVID ini jahat, gitu kan, walaupun mungkin dalam bahasa yang lain, nah, itu sama aja menuduh sang pencipta juga jahat, gitu kan. Ya kan, penciptanya yang jahat karena menciptakan sesuatu yang sama, kayak orang menciptakan bom, gitu kan. Wah, yang penciptanya yang jahat karena menciptakan bom, gitu kan. Nah, sama halnya dengan COVID. Nah, ini yang harus menjadi perenungan kita, karena kita ternyata berhasil ditelanjangi para COVID, gitu. Bukan rohaniawan yang menegur kita, ya, bukan bukan para guru yang menegur kita, bukan para paranormal yang menelanjangi karakter dan sifat kita, tetapi COVID lah, makhluk terkecil dari makhluk biologi yang ada, gitu kan. Ternyata itu yang bisa menghancurkan kita. Makanya saya berpikir COVID ini adalah pembunuh para raksasa, gitu kan. Makhluk yang paling kecilnya ini ternyata bisa membunuh kita yang besar, gitu kan. Tetapi kita belajar bahwa sebenarnya semua sesuatu yang diciptakan adalah baik. Ya, saya mungkin saudara pernah menyimak dengan tujuan hidup, ya, tujuan hidup yang saya sampaikan, yaitu tidak ada sesuatu yang buruk yang diciptakan Allah. Ya, sesuatu memang harus terjadi. Coba simak tentang destiny, segala sesuatu memang harus terjadi, ya kan, bahwa ada koda dan kodar, gitu kan, bahwa kapan segala sesuatu terjadi itu sudah diatur, gitu, sudah akan terjadi. Tetapi manusia yang merasa religius dan percaya itu justru gara-gara COVID berantem, gara-gara COVID jadinya saling menghujat, gara-gara COVID saling mencurigai, gitu kan aneh. Seharusnya ya kalau orang sudah percaya koda dan kodar, ada COVID ya udah disyukuri, gitu loh. Oke. Yang pertama tadi saya ingin menyampaikan bahwa COVID diciptakan untuk kebaikan. Baik kebaikan untuk Allah, baik kebaikan untuk bumi ini, semua makhluk termasuk manusia, COVID diciptakan untuk kebaikan. Nah, daripada kita ngomongin hal-hal yang negatif tentang COVID, akhirnya dibawa ke politik, membawanya ke ekonomi, ya kan, dibawa kepada presiden, dibawa kepada gubernur, dibawa kepada menteri. Waduh, udah kacau, gitu kan. Padahal COVID itu ya memang diciptakan untuk kebaikan. Nah, gini, mungkin dari saudara ada yang bercerai gara-gara COVID, bunuh diri gara-gara COVID karena ekonomi hancur, bangkrut gara-gara COVID, gitu kan. Apalagi rumah tangganya berantakan, gitu kan, anak terlantar segala macam. Bahkan ada satu keluarga, beberapa mungkin ya, satu keluarga bunuh diri gara-gara COVID, nggak bisa makan segala macamnya, gitu kan, putus asa, ya kan. Banyak teman-teman itu jadi stres gara-gara COVID.
Nah, kita tuh berpikir gara-gara COVID. Nah, COVID yang bikin siapa? Allah. Nah, ini jangan-jangan gara-gara Allah, kan seharusnya gitu. Ya kan, logis nih. Saya petani, saya bicaranya logis. Ya, jadi kalau gara-gara COVID kita salahkan COVID, kita menyalahkan Allah yang menciptakan. Nah, nggak boleh. Kita tidak boleh menyalahkan itu. Jadi kalau kehidupan keluarga hancur, itu mungkin saudara salah membangunnya. Jadi membangun di dasar yang salah. Balik lagi ke sesi-sesi saya tentang membangun kehidupan yang hancur. Kenapa kita gagal? Ya kan, tujuan hidup. Jadi channel saya berhubungan satu sama lain antara sesinya, dan itu harus bisa dipahami. Kenapa saya bahas COVID? Nah, ada orang yang ekonominya hancur, bangkrut segala macam, ya kan? Dan mungkin salah membangun dasarnya gitu kan, tujuannya salah gitu kan. Ketika keluarga berantakan, bercerai-berai gitu, suami istri bercerai, anak nggak tahu di mana, terus sampai bunuh diri. Yang bunuh diri kemarin COVID itu ada yang berhijab, orang yang rajin ngaji segala macam. Artinya kan memang iman dia tidak kuat. Jangan bilang Allah menguji. COVID memang ada, bukan untuk ujian. Iya kan? Kita dicobai oleh keinginan kita sendiri. Ketika kita merasa ya nggak punya apa-apa, kita bunuh diri gitu kan. Nggak seperti itu. Saya adalah petani yang menjualan bibit tanaman. Dan dengan beredarnya COVID ini, itu sangat terpengaruh sama bisnis saya. Bahkan dalam 1 bulan mungkin cuma dapat 100.000 itu pernah. Bahkan sampai tidak ada yang beli sama sekali dalam 3 tahun terakhir ini tuh pernah, sering gitu kan. Sampai saya pernah susah makan, iya. Sampai saya dapat bansos gitu kan. Ya nikmati aja gitu loh kan. Kekhawatiran kita, keresahan kita itu nggak akan menambah apa-apa. Gara-gara khawatir, gara-gara resah, atau gara-gara bingung, emang itu bisa membuat hidup lebih baik? Tidak. Tapi ketika kita berserah, maka hidup kita akan lebih baik gitu kan. Makanya di dalam Islam dikatakan orang yang percaya kepada Allah itu disebut muslim. Artinya muslim kan berserah, bukan agama muslim itu. Itu kata kerja, berserah, bertekuk lutut. Dalam bahasa Inggrisnya surrender gitu kan. Menyerah, seperti orang yang kalah perang dan terserah mau diapa-apain juga. Nah, itulah yang masuk nanti kepada takdir, destiny atau kode dan kodar. Nah, saya ingin menyampaikan hal yang positifnya saja tentang corona. Ya, kenapa saya bilang bahwa semua gara-gara corona ini orang terbongkar semua, Kak? Ya, saya lihat di Facebook, lihat di WhatsApp, lihat di teman-teman grup. Wah, ketahuan karakternya, ngeri-ngeri sekali gitu kan, perkataannya, komentarnya semua. Bahkan rohaniawan jadi ngomongin politik gara-gara COVID, kan ngaco gitu kan. Ekonom ngomongin COVID padahal dia nggak ngerti yang namanya COVID itu kan harusnya ahli virus yang ngomongnya gitu, yang jelas gitu kan, yang bukan dokter jadi tiba-tiba seperti dokter gitu kan. Nah, ini aneh gitu kan. Ini kan menelanjangi kita. Semua orang ingin eksis gitu kan. Semua orang ingin seolah-olah pinter gitu kan. Padahal nggak tahu apa-apa gitu kan. Ya, oke, jadi saya cuma senyum-senyum aja selama COVID ini, lihat komentar-komentar gitu kan. Ya, orang gitu kan, lihat pendapat-pendapat orang gitu kan. Tapi ginilah, saya berjalan dalam hidup saya selama COVID ini 3 tahun terakhir. Saya melihat justru orang-orang, ya, banyak yang bangkrut ya, orang-orang kaya bangkrut gitu kan. Teman-teman termasuk saya sendiri, saya nggak bangkrut, saya cuma nggak laku aja jualannya gitu kan, karena bisa hidup, bisa makan, dan saya tidak punya hutang gitu kan, dan tidak minus usaha saya ya kan. Tetapi saya melihat teman-teman, ibu-ibu semua gitu kan, sampai ada satu penelitian bahwa wanita adalah yang paling survive di tengah-tengah COVID. Kenapa? Karena mereka bisa menghasilkan apa saja, jualan sana sini. Sampai di grup WhatsApp istri saya, kok semuanya jualan dan semuanya laku gitu kan, unik, aneh. Jadi ketika COVID, orang di rumah nggak ngapa-ngapain, nganggur, akhirnya dia punya kreasi, menciptakan segala sesuatu. Suatu kali istri saya cuma jualan bolu jadul, itu sampai hampir 20 loyang bikin. Terus ada yang cuma jualan keripik singkong sampai keteteran gitu loh kan. Cuma lihat ada orang-orang, saya tinggal di dekat Jalan Sukaraja, selama COVID itu yang jualan bertambah banyak. Jadi kalau saudara berpikir ekonomi hancur, iya, menghancurkan yang
nggak bertahan itu, menghancurkan orang-orang yang memang tidak kuat fondasinya. Tetapi di sisi lain ekonominya tumbuh. Ini masyarakat ketemu sama kepala dinas Kabupaten Bogor ya untuk UMKM. Iya, selama Covid itu pertumbuhan ekonomi mikro di Bogor itu tumbuhnya luar biasa gitu kan. Yang mikro yang cuma jualan gorengan, yang cuma jualan es, itu bertumbuh banyak gitu loh. Bukannya bertambah kurang gara-gara Covid. Karena itu sementara yang lain pada hancur, yang sementara lain pada cuma ngoceh-ngoceh aja tapi tidak melakukan aksi yang positif, ya mereka lah yang hancur gitu kan. Tapi yang orang-orang kampung yang nggak pendidikannya rendah, mereka survive gitu loh. Jadi Covid itu punya sisi positif. Nah, makanya kita akan bahas kenapa sisi positif. Nah, bagi saya dan teman-teman yang akhirnya kita kumpul, kita share bersama, apa sih untungnya ada Covid? Pertama, Covid yang jelas harus kita syukuri. Kita mengucap syukur adanya Covid. Alhamdulillah bahwa Allah menciptakan Covid dengan tujuan yang baik. Tuhan sedang menseleksi orang. Tuhan menseleksi manusia. Bahwa manusia itu tidak bisa arogan, manusia itu tidak berkuasa, ya, merusak alam dan segala macamnya, merusak sesama manusia bahkan gitu kan. Nah, yang pertama sisi positifnya Covid adalah kita itu nggak bisa kemana-mana. Karena kita nggak bisa kemana-mana, kita bingung, kita nggak kerja. Akhirnya ada orang yang berhasil mendekatkan diri kepada Tuhan. Saya terus terang, selama Covid, karena saya nggak punya pekerjaan, nggak ada penjualannya berkurang, saya lebih dekat kepada Allah. Saya lebih mengenal Dia lebih lagi. Saya lebih banyak mendengar firman Tuhan. Saya lebih banyak berdoa. Saya lebih banyak ngomong sama Allah, ya kan? Dan itu membuat sisi positif loh. Sementara yang lain bertambah kufur gitu ibaratnya. Sementara yang lain gara-gara Covid itu malah menyalahkan Allah, kan itu akhirnya membongkar karakter kita. Ya kan, orang-orang yang tadinya religius jadi tidak religius. Di masjid orang pada berantem gara-gara saf. Gitu kan. Dan akhirnya jadi bukan lagi ibadah, berdebat kusir gitu yang nggak jelas kan akhirnya. Gara-gara itu kan. Gara-gara akhirnya doktrin-doktrin manusia apa yang dibangun di dalam konsep manusia itu hancur tentang agama. Itu gara-gara Covid. Tetapi di sisi lain banyak orang yang akhirnya menjadi religius gara-gara agama, akhirnya dekat dengan Allah, ya kan. Itu yang pertama yang saya sendiri ikut merasakan. Yang kedua adalah Covid ini mereset hidup kita, membuat kita mereset dan merestart, ya, membangun kembali kehidupan yang kokoh dan kuat. Gimana? Kenapa? Gara-gara Covid rumah tangga hancur, suami istri bercerai, anak kemana-mana. Itu kan bangunan dasarnya sebenarnya nggak kuat. Kalau bangunan dasarnya kuat, apapun yang terjadi, badai kehidupan itu lewat. Ya, oke. Akhirnya banyak orang menemukan bahwa dia harus membangun ulang kehidupannya, membangun ulang ekonominya, membangun ulang tujuan hidupnya. Nah, itu sisi positif. Yang selanjutnya adalah ketika Covid, orang tuh tidak kerja, tidak boleh keluar rumah dan segala macamnya gitu kan. Semuanya kerjanya dari rumah. Nah, orang yang tidak pernah bertemu anak istri, yang jarang gitu kan, akhirnya bisa berkumpul bersama-sama. Ya, memang negatifnya banyak orang bercerai, itu karena bangunannya yang nggak bagus, bangunannya yang salah. Tapi saya melihat justru suami istri semakin dekat. Anak yang tidak pernah bertemu bapaknya, yang jarang ketemu bapaknya, akhirnya bertemu sama bapaknya, bertemu dengan ibunya, mereka bersama-sama merasakan yang namanya keluarga kan itu susah senang bersama itu terasa saat Covid. Ya kan, dan jalinan keluarga yang kuat akhirnya dibangun. Dan sampai hari ini, ya setelah Covid itu sudah menjelang berakhir ini kan, saya melihat justru keluarga-keluarga itu dipulihkan hidupnya. Mereka saling bekerja sama. Saya dengan anak-anak saya gara-gara Covid, karena saya tidak bisa ngasih uang jajan, ngasih uang ongkos sekolah segala macamnya kan, keperluan mereka. Akhirnya apa? Mereka pada dapat pekerjaan. Anak saya yang kelas SMP gara-gara Covid dia jadi guru les menggambar gitu kan. Anak saya yang kuliah gara-gara Covid, saya nggak bisa biayai biaya kuliahnya dia jadi guru les. Tiba-tiba ada orang yang minta ditemani les. Jadi banyak hal gitu kan, banyak hal. Istilahnya bisa masak apa saja. Bahkan setelah
ketika COVID saya lihat banyak kafe dibangun, saya ikut-ikutan bikin kafe di kebun. Itu kan sisi positif dan yang tidak dilihat oleh orang-orang yang berpikiran negatif. Kenapa orang berpikiran negatif tentang COVID? Karena memang dianya udah negatif. Mana ada sih orang tiba-tiba berpikiran positif kalau dasarnya itu negatif. Nah, orang yang berpikiran positif, waduh, saya lihat luar biasa mengalami terobosan-terobosan di dalam hidupnya, dalam keluarganya, di dalam rohaninya, di dalam ekonominya kan. Ya kan saya nggak nyangka gara-gara COVID saya bikin kafe. Walaupun mungkin kafenya belum maju lah, tetapi kan sudah bisa jualan, sudah bisa punya penghasilan gara-gara COVID. Jadi COVID itu baik gitu loh, sangat baik gitu kan. Karena Allah menciptakan COVID itu untuk kebaikan gitu kan. Nah, yang selanjutnya saya melihat bahwa kepedulian sosial manusia sesama manusia itu tumbuh. Cuman yang tadinya tidak peduli sama tetangga, yang tadinya tidak peduli ya dengan orang lain, yang akhirnya yang nggak punya uang pun rela memberikan uang ke tetangganya yang kena COVID. Ketika ada satu keluarga kena COVID, mereka kirim-kirim makanan, digantung-gantungin tuh di depan pintu rumah yang kena COVID. Itu kan tumbuh dan kebaikan. Ya, sementara yang lain pada musuhan, dunia politik gitu kan, saudara, karena politik pada musuhan, jadi hatinya semakin jahat gitu kan. Yang di sisi lain orang malah berbuat amal kebaikannya malah nambah, sementara orang-orang yang negatif melakukan kejahatan-kejahatan gitu kan. Yang punya pikiran positif melakukan amal kebaikan. Ya saya tidak tahu, saya sendiri ketika tidak punya uang sedikit dan harus ngasih ke tetangga. Kadang-kadang sedih juga, ini uang cuma segini. Tetapi lihat tetangga gitu kan, yang lebih kesusahan karena pekerjaan segala macam gara-gara COVID. Ya akhirnya saya bersyukur. Coba kalau tidak ada COVID, saya punya uang sedikit, saya tidak mungkin kasih tetangga. Tetapi karena COVID, saya punya uang sedikit, gitu kan, punya makanan sedikit, akhirnya berpikir untuk ngasih tetangga. Itu kan positif. Bahwa apapun yang kita miliki ya udah berikanlah kepada orang lain yang membutuhkan. Nah, ini adalah hal yang harus kita renungkan. Jadi positif itu sangat baik, sungguh baik, amat baik, karena Allah menciptakannya untuk kebaikan. Jadi bagi saudara yang selama ini berpikiran negatif tentang segala sesuatu, yuk melalui COVID ini di channel ini ya, saya ingin sharing kepada saudara, apapun nanti yang terjadi dalam kehidupan kita, berpikirlah positif. Jadikan segala sesuatu itu untuk ibadah, untuk lebih dekat kepada Allah, lebih dekat membangun keluarga, membangun kembali ya kehidupan kita yang memang salah dasarnya tadi. Ya dihancurkan COVID ya nggak apa-apa, ya kan? Dihancurkan COVID nggak apa-apa. Nanti kan dibangun lagi dengan bangunan yang baru gitu. Hidup kita dibangun dengan dasar yang baik, yang bagus, ya kan? Nah itu yang harus kita renungkan, kita pikirkan, kita coba laksanakan ya. COVID ini membuat kehidupan kita jauh lebih baik, ya kan? COVID ini menseleksi manusia secara alam, ya kan? Jadi kita bisa tahu siapa sih karakter-karakter teman kita, ya kan? Kenapa ada orang mati juga karena COVID, jutaan orang? Ya memang sudah waktunya, qada dan qadar. COVID mah cuma sebagai perantara saja. Kalaupun tidak ada COVID ya orang pasti mati, gitu kan? Ya, jadi itu yang harus kita pahami bersama, kita renungkan bersama-sama. Yuk, anggap COVID ini makhluk Tuhan yang sangat baik, ya kan? Yang diutus Tuhan untuk membuat pikiran kita jadi lebih baik, untuk membuat hati kita menjadi lebih murni, untuk orang yang tadinya tidak mengenal Allah jadi belajar untuk mengenal Allah. Jadi jangan kecewa, jangan salahkan COVID. Kalau kita salahkan COVID, kita menyalahkan pencipta COVID, gitu kan? Nah, jadi ini yang bisa saya sharekan pagi hari ini sambil ngopi ya, supaya keresahan saya juga tersalurkan melalui video ini ya, dan itu memberikan pencerahan bagi kita semua. Terima kasih saudara sudah menyaksikannya. Semoga hidup kita menjadi lebih baik, kita menjadi orang yang lebih bahagia, kita bisa memuliakan Allah dalam kehidupan kita, tujuan hidup kita tercapai, apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita tercapai, sehingga kita tidak menjadi makhluk yang menentang ilahi gitu, menentang Allah yang telah menciptakan kita. Semoga apa yang terjadi melalui COVID ini menjadi pembelajaran bagi semua umat manusia untuk
dia lebih dekat kepada Allah dan punya tujuan hidup yang benar. Salam secangkir kopi.